Sebenarnya berangkat, mau ngapain dia mencela? Udah tidak ada macet bagi orang yang sabar. Benar kan? Udah jalanin aja. Begitu ngapain tengkar mulu sama istri? Tengkar mulu. Lihat tuh film lucu. Ada film komedi kita nonton ketawa. Tapi kalau puluhan kali ketawa nggak kira? Kenapa kagak? Bosen. Lah kenapa ente kagak bosen sama bini? Kemarin tengkar. Tengkar lagi. Apa berulang-ulang aja begini? Karena kudunya bosen. Tapi kenapa enggak bosen? Ini ada masalah ini. Ada urusan. Bener enggak? Ini nih dadan, ini. Dadan. Kan bosen. Kalau tengkar mulu. Maka perempuan yang soleh, ketika dibagi sama lakinya, kata dia lakinya gojek. Hari ini dapat duit 20.000. Enggak apa-apa bang. 20.000 juga besar. Nikmat dari Allah. Begitu. Enggak apa-apa ini nikmat. Yang penting lu bisa pulang aja sudah bangga banget bang. Tetangga dapat duit 25 juta bang. Dari jasa rakyat ya. Gimana aja. Benar enggak? Yang penting lu pulang selamat. Alhamdulillah. Udah begitu. Tapi kata lakinya, Ma, saya ini pengen banget hari ini nih. Pengen makannya daging sapi. 20.000 daging sapi. Tapi kalau perempuan soleh enggak ada. Siapa? Tuh. Kalau perempuan yang soleh enggak. Hari ini 20.000 udah lain. Orang yang hatinya baik enggak apa-apa. Pengen makan apa bang? Daging sapi. Siap. Maka ditaruhlah di meja itu ditutup saja. Mana daging sapinya? Nah itu di meja dibuka. Wah kuah ini saya bungkus di Royco. Royco rasa daging. Ketemu inspirasi orang yang hatinya bersih. Tapi kalau perempuan yang hatinya nggak bersih, kurang mulu. Gimana nggak stres tuh laki di kantor diomelin oleh atasan. Targetnya kecapai, di rumah ada Kapolda. Ya Allah lebih kenceng lagi. Ini ada yang kayak begitu tuh. Saya curiga nih nyengir kayak ini. Ini rapi. Begitu rapi. Dibikin bebas saja. Dan dalam agama kita itu disuruh sabar dalam rumah tangga. Ini agama. Dalam menegakkan agama enggak gampang. Boro di luar, di rumah. Ada seorang kiai ngajar sama muridnya, muridku biar subur. Kamu masuk rumah tuh ucapin salam. Begitu. Maka dia diamalin ajaran agama. Dia kentuk, dia pulang rumah. Dia ucapin assalamualaikum. Itu dibuka, diomelin. Rumah bambang. Bikin ngagetin gua aja. Gua kira siapa? Coba. Dikata jin lagi. Ngamalin agama masih salah. Baru dijawab waalaikumsalam. Gitu. Begitulah agama. Ketika lakinya dapat hidayah, dibilang Nabi itu tukang muji masakan bini. Itu Nabi. Kamu juga kalau bini nyiapin makan, lu puji. Maka si murid ini dari majelis dapat ajaran dari guru, pengen diamalin. Pulang dari ngaji maghrib, lalu di rumah ada sop, dia makan. Selesai dia makan, bininya disambil dipuji, subhanallah. Sop ini nikmat banget. Itu bini lagi duduk diri, kata bini. Dari sejak kawin lu bang sama gua, lu belum pernah muji masakan gua. Ini pas tetangga sebelah yang jaga itu bagi makanan, lu puji. Coba. Salah lagi. Tahu kagak kalau itu dari tetangga sebelah. Itu kan jadi laki kudu sabar. Kalau enggak cepet ubah, lu yang ngadepin Kapolda itu begitu. Jadi kudu sabar dalam agama. Kudu sabar. Enggak benar. Itu begitu. Mata kita kudu sabar. Dan kita kadang kasihan.
Katanya negeri ini udah merdeka lebih dari 70 tahun. Tapi ada orang, Masya Allah, udah kayak zaman penjajahan. Dia yang capek nyari duit, nyetor lagi sama Kapolda. Nah ini kan penjajahan ini. Gitu suruh nyetor. Kurang dikit ini kemana ini ya Allah. Yang kerja siapa, yang kudu nyetor siapa. Coba, udah kayak begitu kerja. Kayaknya gak megang duit. Ya kayak begitu. Masih dalam pengawasan. Ternyata KPK itu udah ada dari dulu. Begitu sebelum dibentuk. Nah ini kan nggak benar. Maka kita, kata Nabi, ayo ini hati kudu dibeneri. Orang yang hatinya lurus, mohon maaf, dia miskin, bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Walaupun sedikit. Coba kita lihat teman-teman kita. Dulu waktu belum diangkat jadi karyawan, masih honorer, cukup tuh duit. Cukup, dia nggak terima kasih mau. Pas sekarang jadi karyawan tetap kurang mulu. Begitu, gaji boleh 6 koma, karena udah koma. Coba, stres. Ini bagaimana? Ini kan urusan hati. Bagaimana memanage hati? Biar kita enak dah hidup. Jangan sampai stres. Rumah kecil, kalau hatinya lebar besar, enak. Itu rumah gede, puyeng mulu. Buat apa? Begitu. Maka segalanya kontrol ini hati. Biar sehat. Penyakit itu jujur bukan dari makanan, dari hati. Saya mau dongeng ya, biar mudah. Ada macan mati sama tikus. Coba aja. Kan singa gede. Itu kalah sama tikus. Saya mau berikan ilustrasi agar mudah. Dalam sebuah perkumpulan, Raja Singa, yang Raja Hutan Singa, dibilang kata tikus, wahai singa, saya akan duel sama kamu. Dan kamu bakal mati di tangan saya. Kata singa, bagaimana kamu kecil kayak begitu bisa bunuh saya? Kalau kata tikus, potong kuping saya kalau kamu gagal mati sama saya. Tapi saya minta waktu 40 hari. Ntar 40 hari kita duel. Dan saya pastikan kamu bakal mati. Tikus dengan meyakinkan itu kalimatnya. Maka di situ tikus pergi. Tuh macan mikir, bagaimana ini? Tikus, kalau sampai gua kalah lawan dia, alangkah bakal viralnya di TikTok. Bisa gua kalah sama tikus. Caranya bagaimana dia? Udah berjalan 20 hari. 20 hari lagi nih. Mau tanding. Besok 19 hari lagi. Enggak makan. Dia mikirin. Bener aja. 30 hari. Belum ketemu pertandingan. Mati itu macan. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Pikirannya. Jadi tikus itu begitu. Dan tikus itu mohon maaf suhudzon sampeyan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat hancur karir kita. Itu yang membuat jatuh bisnis kita. Itu yang membuat stres hidup kita. Selalu kita dihantui sesuatu yang belum pasti. Dikasih doang kopi asam lambung, itu tikus. Kopi udah dituduh asam lambung. Coba dikasih sop 3 kolesterol, udah kolesterol aja. Sampai ditulis tuh di dalam tuh karbohidrat, pankreas, insulin. Saya baca itu di tembok di dalam. Ada apa ini ya, kata kita begitu. Pakai ditulis-tulis itu di pokok di dalam begitu. Dia dikasih itu sate kambing, darah tinggi, udah darah tinggi aja. Emping, asam mula. Ini nih tikus. Nikmat Allah dia suhudzon. Emang lu bisa bikin lebih? Kagak. Ini dari Allah. Kalau dari Allah namanya nikmat. Lu makan obat. Karena lu niatin ini racun. Kata Allah, ana intadoni abdi.
Aku tergantung pola pikir, mindset hamba. Bila mindsetnya jahat, aku akan jahat. Bila mindsetnya baik, aku baik. Bila mindsetnya emping tu asam urat, benar-benar aku bikin asam urat. Bila emping itu mindsetnya nikmat dari aku adalah obat, ku jadikan obat. Orang kasbi itu dari pagi makan emping, siang sayur meninjau, emping juga. Sore meninjau lagi, emping juga. Enggak tuh. Begitu, kalau memang benar kayak pikiran sampean, bupati apa RT-nya asam urat semuanya, kan kagak gitu. Ini kan karena pola pikir yang jelek aja kita. Allah sukudon Allah, emang kita buat itu kopi, kan kagak. Allah ini asam lambung, pikiran anda jelek sama Allah, pikiran anda jahat sama Allah. Allah itu tergantung prasangka kita. Maka kita berpikiran yang baik-baik. Urusan kita bakal dipermudah oleh Allah. Bila berpikiran baik, mohon maaf. Saudara pernah dengar nggak ada monyet kena setrum? Pernah dengar nggak? Kan kagak. Gitu. Atau monyet kena gula gitu. Ada nggak? Kagak. Kenapa? Karena baik sama Allah pikirannya. Maka nggak ada tuh monyet kena gula, hipertensi, jantung. Nggak ada. Kenapa tuh nggak ada? Bukan karena nggak ada rumah sakit monyet, bukan. Tapi karena baik sangka Allah. Kita ini kurang. Maaf, kata kita sih alasan preventif. Bukan. Was-was. Beda preventif. Ini kajiannya udah kelewat kemarin. Ada subhat-subhat. Itu preventif namanya. Jadi kita jangan berpikiran negatif. Jangan. Udah yang enak-enak aja. Yang enak-enak aja pikiran. Begitu. Maka perempuan yang paling hebat ketika di dalam keluarga tuh ada seorang suami yang berkata begini maghribnya, waktu disuguhin oleh lakinya telur mata sapi gosong, ini nikmat. Jadi waktu maghrib itu dikasihlah makan pulang kerja isa-isa. Hari itu telur mata sapi gosong. Ditanya oleh anaknya, ya kok makannya nikmat banget? Kata sang ayah, ayah doyan banget telur mata sapi gosong. Coba. Sampai anaknya bertanya, nikmatnya di mana ya? Kan gosong. Begini, ibumu mungkin maghrib ini adik-adikmu rewel. Jadi ngegoreng telur nangis. Jadi sampai gosong, nggak keburu beli. Jadi sehingga apa adanya, udah maklumin aja supaya hidup bahagia kayak yang ditulisan Pegadaian, mengatasi masalah tambah masalah itu tambah tuh gitu tulisannya yang benar, tambah masalah. Orang yang konsentrasinya sholahul qalbi, membangun jiwa. Kalau jiwa udah terbangun bakal menjadi manusia seutuhnya. Dan ini yang paling penting. Itu gak sembarangan membuat lagu Indonesia Raya. Jiwa dulu, mentalnya dulu dirapihin. Kalau mental rapi bisa-bisa. Segala yang berangkat dari jiwa. Maka disebut ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan dzikrillah itu, hati jadi tenang. Jadi tenang itu adanya di hati. Adanya. Oleh karena itu, kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau bagus, yang lain bagus. Kalau dia busuk, yang lain jadi busuk. Itu namanya kolbu. Mari kita benahi kolbu kita. Kita bengkel tuh hati. Biar muncul kesyukuran kepada Allah. Meski tak seberapa pemberian yang ada dari Allah. Kalau kita miskin, qanaah. Kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'abi. Berbahagialah orang yang dapat hidayah Islam,
meski rezekinya pas-pasan, asal memiliki sifat qanaah, cukup. Tapi kalau duit kita banyak, hendaklah kita belajar zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak punya. Kalau nggak punya apa-apa, namanya sufi, sulit finansial. Namanya itu bahasa orang Betawinya kismin namanya. Begitu. Zuhud itu punya segalanya, tapi artinya tidak bergantung amat duit, amat dunia. Ini dijadikan alat kayak sendal ke al-maghfirah, sepatunya nggak dibawa ke dalam. Dia yakin dalam ini suci, sepatu kotor di luar saja. Hati kayak dalam masjid, suci, tempat Allah pandang, nggak boleh kotor. Duit ditaruh di kantong, biar mudah ngeluarin. Jangan sampai ada kotak amal Jumat pura-pura merem. Begitu, sulit ngeluarinnya. Kenapa? Karena duitnya ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, udah tahu sedalam-dalamnya lautan bisa diukur. Kalau dalamnya hati nggak keukur. Kalau ditaruh di hati, sulit dia untuk berbagi, nggak kelihatan. Ini hati. Betapa ada anak muda, waktu orang tuanya minta, "Tom, bagi duit dong. Kan ini baru tanggal muda." Aduhnya buat bayar cicilan, duitnya buat bayar kontrakan atau kos-kosan, ini habisnya. Oh, nggak ada ianya. Selang juga 30 menit. Ceweknya yang pulsa habis, siap buat ceweknya. Buat orang tua habis. Ini faktor hati. Jadi pelit dermawannya orang bukan pada tataran duit. Rajin dan tidaknya orang bukan pada tataran kerja di mana, hati. Gua malas di BPJS, temannya jahat-jahat, mau pindah juga sama. Kalau masih bergaul sama manusia, begitu. Kalau pengen diem aja nggak ngata-ngatain, mainnya di karet bifak. Itu semuanya diem aja. Benar. Karena ada yang ngata-ngatain. Selama masih hidup, kita bakal ketemu dengan orang yang mulutnya judes. Satu masih mau di kantor mana aja. Maka kalau kita tidak bisa menguasai dunia, bukan itu, kuasai hati kita dulu. Dandanin dikit demi sedikit, biar muncul kesyukuran sama Allah. Dari sini nih hidup bahagia. Lihat Nabi, akhlaknya baik, dosa nggak punya, tapi banyak yang benci. Kita dosa banyak, akhlak buruk banyak, ada yang benci, wajar. Bener nggak? Biasa aja. Kita mau pindah kampung, pindah ini, sama aja. Orang yang benci banyak, tapi ingat, orang yang demen juga banyak. Pandang dong yang demen. Tuhan kasih mata dua. Jangan panjang kekurangan mulu. Akhirnya nikmat nggak kelihatan. Lihat dong kebaikan Allah. Bila tidur bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, berarti nikmat Allah masih banyak. Tidak layak ditanggapi dengan keluhan. Sampean mau dikasih duit sama Allah 10 miliar, tapi mandi digotong, pakai baju dipakein. Kalau begitu tuh, aduh, nggak ada artinya 10 miliar. Sholat aja barisnya di depan imam. Di depan aku di belakang. Yang model begitu tuh. Di depan. Kalau mandi dimandiin, pakai baju dipakein, sholat di depan imam. Kurang ajar enggak? Tuh, udah mati tuh makanya, udah mati. Kalau masih hidup, rezeki masih banyak. Jangan banyak mengeluh. Keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak merubah keadaan. Syukuri. Bila hari ini kita menikah belum punya anak, nggak usah. Begitu. Lihat tuh. Bujangan yang sampai sekarang wirid baca Yasin 40 kali. Belum laku-laku. Kita alhamdulillah belum punya anak juga, sudah punya istri. Begitu.
Bila kemudian istri kita cerewetnya setengah mampus, bininya ngomel mulu, ucapin alhamdulillah. Biar kata cerewet punya bin, teman kita sampai sekarang masih jomblo. Begitu udah disebut jomblo istiqomah, saking ulang-ulangnya itu. Jadi alhamdulillah, kalau kita punya anak, alhamdulillah kita punya anak, walau belum nurut, masih banyak orang menikah belum punya keturunan. Jadi syukur aja, mau lihat sisi kebaikan, jangan lihat keburukan. Betapa Al-Quran menggambarkan surga, 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 neraka dikit. Itu maknanya supaya kita melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan kita. Satu hari ada orang mau sholat, tapi udah jam 1, udah belum ya? Udah dah, kalau udah jam 1 udah mau kerja ini. Begitu, nanti besok-besok. Begitu. Ada orang kaya raya. Betapa sholat dohor jam 12, jam 11 sudah di masjid. Wirid, dikir, datang adzan dohor, qobliyah dohor 4. Orang biasanya 2, habis dohor wirid. Begitu, dia dohor 4, jam 1 keluar dari masjid. Marah-marah, sepatunya hilang. Padahal waktu dia ke masjid naik Mercy, dasi, berjas, ngamuk itu sama merebut. Bagaimana sih kamu merebut? Nggak bisa menjaga kenyamanan dan keamanan daripada pengunjung masjid ini. Sepatu gue hilang. Pak, maaf ya. Begitu. Ini tahu nggak, belinya dari Singapura. Singapura disebut. Begitu kayak begitu. Ini kan yang enggak. Ada tetamunya. Orang ketawa aja ngeliat dia marah-marah. Coba pikirin. Kita lagi marah-marah, ada orang nyengir-nyengir. Dia apa ini model begini? Kan tampol ya kan? Itu nyengir-nyengir. Diparahin. Ngapain dia nyengir-nyengir? Kata dia, gua heran. Gua lihatin tadi jadi jam 11 dia masuk masjid kurang jam 1. Ngapa marah-marah? Sepatu gue hilang, sepatu. Mahal dari Singapura belinya. Begitu. Itu orang yang duduk. Dia terus nyengir. Kenapa lu nyengir? Dikuncukin kakinya. Gua dari akhir gak punya kaki. Gak marah-marah. Lu timbang sepatu dong hilang, jari masih lengkap. Ngapa marah-marah? Begitu. Gua gak punya kaki, biasa aja. Oh, gak marah-marah mau. Gimana mau sepatu, kaki aja gak punya? Gua tuh, begitulah orang yang memiliki hati yang benih. Segalanya dari hati. Lihat orang di laut. Sebagai kesimpulan pertama, besok kita beda lagi. Ada orang nelayan. Pulang dapat ikan. Ditulis tuh di pantai. Alangkah baiknya laut ini. Begitu. Lalu kemudian orang renang di laut. Anaknya hilang ke bawah ombak. Ditulis lagi. Betapa jahatnya laut ini. Bagaimana? Yang satu bilang laut baik. Yang satu bilang jahat. Ini semuanya dari hati. Dandanin hati kita. Karena hati sumber kebahagiaan. Isi hati kita dengan yang baik-baik. Supaya kita bisa melihat keagungan Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Supaya hati kita baik, sehingga responnya bagus. Ini kayaknya tidak hari ini. Nah, kan jam 1. Pertemuan mendatang nanti kita beda lagi. Begitu, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan hati, kesehatan lahir, kesehatan pikiran, kesehatan badan, sehat kantongnya, sehat dompetnya, sehat keluarganya, sehat anak keturunannya, sehat dunia, sehat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Doanya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Allahumma innana jami'an qad qara'na hadisan minal ahadisin nabawiyah walana hajat ya Allah walana amal ya Allah fabihabli Sayyidina Muhammad wa ahli Sayyidina Muhammad urzuqna salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil badar bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakar bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a amalina tamim taqsirana ya Allah arhamar rahimin sallallahu wasallam ala khairal Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.